Bagaimana kemudian sumber daya yang ada ini mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena masa kepemimpinannya ya 2024 sudah pilkada lagi. Jadi memang sekali lagi dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang mampu beradaptasi secara cepat dengan kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anto Dagang. Seperti biasa, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast Al-Kalbi Channel. Dan alhamdulillah kita kedatangan salah satu tokoh agama, dan beliau juga bukan orang di keagamaan. Beliau ini juga adalah ustadz. Beliau juga adalah salah satu politisi yang ada di salah satu partai yang ada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan beliau juga keseharian banyak bergaul dengan kegiatan-kegiatan masyarakat. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Ustaz, di samping kegiatan-kegiatan keseharian Ustaz, biasa Ustaz salah satu politisi, salah satu juga Ustaz ya. Apa kegiatan keseharian selain itu Ustaz? Selain itu ya? Ya biasalah sebagai bapak rumah tangga. Sebagai ayah rumah tangga. Ayah rumah tangga. Ya. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain Ustaz? Seperti mungkin ada aktivitas di mana pertanian atau Ya, di ekonomi atau perdagangan atau di instansi begitu? Tidak ada kalau di instansi. Ya. Nah kebetulan rumah itu punya pengkarangan yang luas. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi bekas kebun sebelumnya. Bekas kebun Ustaz ya. Jadi sekarang ditanami beberapa semacam kebutuhan pokok gitu. Kebutuhan pokok. Jadi ada pisang, ubi, mangga, alpukat. Nah seperti itulah. Jadi urus-urus kebun. Memang apakah hobi Ustaz? Atau memang tiada kegiatan lain memang? Atau memang fokus ke situ? Tidak juga fokus ya. Kebetulan ibu yang punya aktivitas yang dominan. Ya. Jadi tidak bisa juga dibiarkan karena memang dari segi usia sudah ini. Ya. Jadi kita menemani lah. Menemani aktivitas ibu dalam mengelola pekarangan rumah yang ada gitu. Seperti itu. Jadi memanfaatkan, di satu sisi memanfaatkan waktu, di sisi lain juga meringankan atau membantu tugas orang tua. Seperti itu. Iya. Mungkin Ustadz punya lembaga keagamaan atau lembaga masyarakat? Kalau lembaga keagamaan tidak ada. Kalau yayasan ada. Yayasan. Ya, yayasan di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ya, pemirsa, beliau sudah menjelaskan. Kita lanjut Ustaz. Oke. Iya. Punya lembaga pendidikan itu Ustaz memang apa semacam sekolah atau memang khusus pendidikan di non formal atau formal semacam itu? Formal. Formal Ya. Ustaz. Jadi kebetulan ketua yayasannya istri. Oh, istri. Ya, saya sebagai penasehatnya. Penasehatnya, betul. Nah, dulu ketika tinggal di Poso, ya ketika tinggal di Poso 2010 ya, kita sudah punya anak gitu. Nah ini bingung ini anaknya mau disekolahkan di mana? Ya. Jadi kita bikin satu yayasan lalu buka PAUD, ya PAUD Mutiara Hati. Ya kemudian angkatan pertamanya ya anak sendiri. Jadi anak pertama sama anak kedua tamatan dari sekolah sendiri PAUD gitu. Ya seperti itu. Nah sekarang karena sudah pindah di Palu, ya otomatis untuk manajemen diserahkan sama teman-teman yang ada di Poso gitu. Ya jadi kita hanya mengontrol dari jauh saja gitu.
seperti itu. Iya. Selanjutnya Ustaz, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Ustaz. Bagaimana membagi antara keluarga dengan aktivitas sehari dan Bapak sebagai politisi dan Bapak sebagai ayah begitu. Iya, sebenarnya tidak ada pembagian waktu secara khusus ya. Iya. Tapi paling tidak kita melihat apa sih namanya, apa yang sedang dibutuhkan. Jadi penting dan mendesak, maka itu yang kita utamakan. Ya. Jadi kalau memang waktunya sekarang bersama keluarga, misalnya hari libur, maka ya otomatis dengan keluarga yang lebih diutamakan. Gitu. Nah, sementara di hari-hari yang lain, ya kalau kemudian ada tugas partai, ya maka kita ya menjalankan tugas partai. Ya kemarin baru kembali dari Makassar. Iya, jadi kita ada acara di sana Rabu dan Kamis. Ya. 2 hari. Nah, otomatis ya ditinggalkan keluarga seperti itu karena memang ada panggilan. Tapi komunikasi jalan Ustaz. Ya, seperti itu. Karena juga alhamdulillah ya diberikan amanah ya anak 6 ya. Alhamdulillah. Saya lihat tadi, saya kira Ustaz umur kepala 20 ini. 2 kita titipkan di pesantren. Jadi semi pesantren, dia di SMK ya. Jadi SMK tapi mondok seperti itu. Jadi punya ilmu ya umum ya berkaitan dengan kejuruan, tetapi kemudian mondok konsentrasi di hafalan Quran seperti itu. Ya, kira-kira Ustaz, kiat-kiat apa saja yang bisa disampaikan kepada pemirsa? Itu mungkin ada kiat-kiat membagi antara keluarga dengan Bapak juga sebagai politisi, Bapak juga sebagai penasihat yayasan, dan Bapak juga adalah kegiatan ceramah agama mungkin ya, masalah keagamaan. Iya, semacam itu. Ya, yang penting untuk dibangun adalah pola komunikasi. Ya, jadi bagaimana saling memunculkan yang namanya saling pengertian. Ya, jadi masing-masing mengetahui kesibukan atau aktivitas saya, misalnya apa saja. Ya, tentunya kemudian ada prioritas gitu ya dari aktivitas tersebut. Jadi kalau kemudian ada panggilan ceramah, ya otomatis ya tanggung jawab keluarga ya kita titipkan sebentar kepada istri gitu ya untuk urusan anak di rumah. Jadi ini yang penting kalau menurut saya, membangun saling pengertian bahwasanya kita punya aktivitas masing-masing. Ya istri saya juga seorang ASN ya otomatis juga waktunya juga terbagi betul. Nah, gitu. Jadi memang saling pengertian dengan aktivitas tersebut memunculkan dalam tanda kutip lah kekompakan ya, dalam membangun mengatur waktu seperti itu. Karena saya itu kalau seorang politisi itu pasti beban kerja itu semakin tinggi, ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, seperti ya contoh lah yang kemarin ya, 2 hari meninggalkan rumah kan bukan perkara mudah juga ya, kalau kemudian tidak ada saling pengertian dengan keluarga di rumah ya. Nah, dan ini sudah sudah kalau untuk anak ya sudah kita biasakan sejak dini untuk memahami tugas-tugas kami sebagai orang tua. Jadi anak juga terbiasa mandiri. Jadi kalau ada anak saya yang ada rasa kerinduan juga ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kebetulan dua-duanya lagi sibuk, nah anak ini yang kelas 1 SD, yang kelas 2 SD dulunya mereka sudah terbiasa masak sendiri. Jadi yang kecil itu udah bisa goreng telur gitu, sudah masak surimi. Jadi kalau kemudian memang terpaksa dua-duanya lagi tidak ada di rumah, ya anak sudah bisa mandiri. Nah, seperti itu. Jadi pembiasaan ya, sehingga kemudian betul-betul
walaupun bersama dengan kedua orang tuanya, anak juga punya sifat mandiri dan terbiasa ditinggal gitu, sehingga tidak terlalu manja. Ya, tapi ada saatnya kemudian mereka bermanja-manja dengan kedua orang tuanya. Jadi memang dibagi, Ustaz, ya. Memang dari apa namanya, dari sejak dini memang diajarkan ya, Ustaz, ya. Diajarkan sejak dini, Ustaz, untuk supaya nanti mandiri ya. Ya. Semacam itu ya. Ya, seperti itu. Seperti itu. Tapi memang ada, biasa kan sekarang anak-anak ini, apalagi di zaman AP atau Ya. gadget, ini menjadi persoalan sangat berbahaya gitu. Ya. Jadi kalau tidak, tapi bagaimana? Siapa tahu ada kiat-kiat, Ustaz, supaya anak-anak ini bisa mandiri, yang nonton juga ya. Ya. Semacam itu bisa termotivasi Ya. begitu, Ustaz. Kita atur waktunya. Ya, kita atur waktunya. Jadi kalau waktunya sholat, ya sholat. Ya, waktunya untuk mengaji, ya mengaji. Gitu. Waktunya untuk belajar, belajar. Ya, kita juga kasih waktu untuk bermain. Dan bukan hanya waktu untuk bermain ya, kita harus fasilitasi. Misalnya, kita tidak ingin anak kita pegang HP terus, tapi kita tidak fasilitasi mereka dengan permainan yang lain. Ya susah. Nah, ya misalnya kita fasilitasi anak sepeda. Nah, jadi mereka main sepeda, jadi tidak hanya main HP. Kita fasilitasi anak belikan raket sama badminton, bulu tangkis, pop gitu. Nah, akhirnya mereka main itu. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh mereka jangan main HP, ini begini, tapi kemudian kita tidak fasilitasi permainan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi dengan model begitu ya anak juga mengatur waktunya, ya, berupaya untuk mendisiplinkan waktunya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat para pemirsa dimanapun Anda berada. Iya, masih bersama Ustadz Wahyudin. Baik Ustadz, ini yang menjadi dilema juga sebenarnya ya. Melihat sekarang sebagai seorang politisi yang ingin membangun masyarakat, kira-kira tanggapan Ustadz melihat pemerintahan sekarang, bagaimana menurut itu, khususnya di pemerintahan kota ini? Ya. Bapak sebagai politisi di kacamata Bapak. Ya, ya, ini masa-masa yang di luar normal, ya, di luar normal, ya. Jadi otomatis memang dibutuhkan kepemimpinan yang memang mampu beradaptasi secara cepat dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah itu. Jadi bagaimana kemudian kondisi yang ada itu tidak menjadi halangan untuk dia berpikir bagaimana kemudian sumber daya yang ada ini mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat. Karena memang masa kepemimpinannya ya 2024 sudah pilkada lagi. Jadi memang sekali lagi dibutuhkan kemampuan kepemimpinan yang mampu beradaptasi secara cepat dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Iya. Ini kan masalah pemimpin, Ustaz, ya. Jadi mungkin ini belum bisa dikategorikan melihat secara langsung kan. Nanti ketika masuk ke program pemerintah sekarang ya, begitu Ustaz ya. Ya. Semacam ini belum, untuk 2021 ini belum. Untuk perubahan sudah. Jadi sebenarnya supaya masyarakat tahu juga sebenarnya memang bukan hanya sekedar masalah program ya, bukan hanya sekedar ansih program kepemerintahan, karena itu bergulir ya secara rutin, ya, sesuatu yang sudah rutin kemudian disusun berdasarkan dengan SKPD yang ada. Tetapi kemudian ini soal karakter kepemimpinan gitu. Nah, karakter kepemimpinan ini sudah bisa ditonjolkan, sudah bisa diperlihatkan, ditampilkan sejak dia memimpin. Nah, gitu. Jadi kan ini dua mata uang lah ibaratnya ya, antara kemudian program pemerintah itu sendiri yang berjalan secara rutin ya, tiap tahun ya dibahas dalam APBD gitu. Kemudian ada juga sisi yang lain adalah karakter kepemimpinan itu sendiri.
ya karakter pemimpin itu sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Wali Kota Palu ini bisa membawa Palu lebih baik ini. Insya Allah. Sesuai dengan jargonnya ya. Palu mantap Tetap bergerak. Ya. Mudah-mudahan Iya, tetap. iya. Oke, Sat, sebelum kita tutup, Sat, mungkin ada harapan untuk kedepannya, mulai dari yang kita bahas tadi, masalah kependidikan, masalah anak-anak, masalah pemerintahan yang ada sekarang ini, terkait juga masalah pandemi ini. Ya. Ya. Ini satu kondisi yang luar biasa Iya. bagi kita orang tua ya. Iya. Di mana kita dihadapkan kepada proses pendidikan dari rumah. Nah, otomatis kita sebagai orang tua betul-betul mampu memberikan semacam pola pembinaan yang baik bagi anak kita. Ya. Nah, ini terus terang ini satu pengalaman luar biasa ya, pengalaman luar biasa bagi kita. Bagaimana kemudian kita di satu sisi tampil sebagai orang tua, ya, di sisi lain juga tampil sebagai seorang pendidik, ya. Jadi menggabungkan dua hal ini bukan hal yang mudah. Nah, selama ini kan kita mempercayakan pembinaan pendidikan anak itu kepada guru, ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana susahnya guru, ya, di sekolah. Nah, sekarang kita rasakan bagaimana Orang tua yang belajar jadi ya otomatis memang dibutuhkan kedewasaan, ya, kelapangan jiwa dalam mendidik anak-anak kita. Ya, jangan sampai kemudian mereka melihat aslinya, ya, aslinya watak kita, ya, watak kita yang aslinya sebagai orang tua yang kemudian tidak sabar mendidik mereka, ya, seperti itu. Nah, di sisi lain juga karena suami dan istri juga lebih sering bersama di rumah, maka karakter masing-masing kita itu sudah nampak aslinya seperti apa, ya, sehingga kalau kita melihat data yang ada, angka perceraian cukup tinggi di musim pandemi ini, gitu ya. Nah, ya, pengaruh apa itu? ya itu tadi, karena memang watak asli kita kan ya orang yang terkungkung dalam rumah, ya, dalam ruangan gitu, tidak kemana-mana juga. Nah, akhirnya kemudian ya memaksa kita untuk ayo main, ya. Sehingga ya anak-anak juga butuh suasana yang lain, ya, misalnya dibawa rekreasi gitu ya ke tempat-tempat yang memang agar supaya fresh juga. Jadi sebagai orang tua di saat-saat seperti ini kita semakin meningkatkan kesabaran. Kesabaran itu yang sebagai orang tua. Ya, sebagai masyarakat ya mari kita terus ya menerapkan pola PHBS, ya, pola hidup sehat, ya, bersih dan sehat gitu ya. Nah, ini tetap kita terapkan, ya, dan itu juga merupakan sunnah dari Rasul, ya, sehingga betul-betul kita mencerminkan kebersihan hidup, gitu, mencerminkan pola hidup yang sehat, gitu, ya. Nah, terutama juga ya upayakan ya 3M itu tetap kita jaga juga, seperti itu. Pakai masker, Pakai masker, ya, jaga jarak, ya, dari kerumunan seperti itu. Jadi kita coba dengan adaptasi kebiasaan yang baru, ya, mudah-mudahan ini juga melindungi kita bersama, ya, demi kebaikan kita bersama. Demikianlah, insyaallah. Iya, terima kasih banyak Ustaz waktunya. Ini adalah salah satu tokoh yang ada di Sulawesi Tengah, dan beliau ini juga adalah politisi. Silakan kalau mau berkomunikasi nanti dengan beliau. Dan alamatnya tadi jelas ya. Nanti ada sendiri nanti alamatnya. Silakan kalau mau koordinasi atau silaturahmi dengan beliau, ya. Oke, demikian perjumpaan kita bersama Ustadz Wahyudin SST. Apabila ada komentar silakan like dan share, yang terutama subscribe-nya supaya
acara ini berlanjut. Insya Allah Ustaz, ada waktu nanti saya undang ulang Ustaz. Oke. Ini part 1 ini Ustaz. Ini pidato pun nanti insya Allah mungkin tema lain Ustaz. Oleh. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.